Dan yang tidak butuh ruqyah, jangan coba-coba ruqyah. Artinya kadang-kala ada acara ruqyah massal, orang kepingin diruqyah lah. Engkau boleh jadi tadi keluar dari kriteria yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Engkau minta diruqyah. Padahal engkau bisa meruqyah diri sendiri dan engkau nggak ada apa-apa gitu. Berikutnya pertanyaan yang masuk dari komunitas kajian Sisesa, Ustadz. Ini serupa, lumayan banyak. Masya Allah, ini ada pertanyaan adalah terkait dengan ruqyah, Ustadz. Nah. Saya bacakan, Ustadz Afwan, saya pernah mendengar hadis bahwa orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab adalah orang-orang yang tidak meruqyah, tidak meminta untuk diruqyah, tidak melakukan tiyaroh, beranggapan siar, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Apakah yang dimaksud di sini apakah boleh sebenarnya kita meminta untuk ruqyah atau sebaiknya meruqyah diri sendiri atau bagaimana, Ustadz? Kurang lebih seperti itu, Ustadz, terkait dengan ruqyah, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, hadis tentang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan kriteria mereka, humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, atau ada riwayat yang mengatakan tidak meruqyah. Mereka orang-orang yang tidak tatayur, mereka yang tidak berobat dengan kai, dengan besi panas, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana hukum ruqyah sebenarnya? Ruqyah itu diperbolehkan asalkan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, atau dengan ucapan-ucapan yang lain yang baik dan dimengerti, yang tidak ada unsur kesesatan di dalam bacaan tersebut. Diperbolehkan ruqyah itu. Meminta ruqyah, di sini ada khilaf di antara para ulama berkaitan dengan hadis tadi. Kalau bicara boleh, boleh. Tapi apakah dia akan kehilangan fadilah menjadi 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Sebagian ulama membahas bahwa kalau ternyata dia memang orang yang tidak bisa meruqyah dirinya sendiri, maka dia minta ruqyah yang syar'i, insya Allah nggak apa-apa. Kalau memang dia punya keterbatasan, nggak bisa dia meruqyah. Tapi yang lebih utama adalah mereka yang meruqyah diri sendiri. Artinya di sini usaha kita, jamaah. Bagaimana tatkala kita sakit, ya ada orang-orang yang insya Allah bisa meruqyah diri sendiri. Tapi ada orang-orang yang kemasukan jin, nggak bisa dia diajak ngomong, nggak bisa. Maka solusinya memang diruqyah sama orang. Maka kita bantu nih orang yang perlu diruqyah, kita ruqyah. Kalau dia bisa ruqyah sendiri, maka lebih diutamakan dia meruqyah diri sendiri. Dan yang tidak butuh ruqyah, jangan coba-coba ruqyah. Artinya kadang-kala ada acara ruqyah massal, orang kepingin diruqyah lah. Engkau boleh jadi tadi keluar dari kriteria yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Engkau minta diruqyah. Padahal engkau bisa meruqyah diri sendiri dan engkau nggak ada apa-apa gitu. Tapi tatkala kondisimu memang tadi perlu diruqyah, ya, dan kondisimu engkau juga nggak bisa meruqyah diri sendiri, nggak ada masalah. Tapi tetap yang lebih utama, orang itu meruqyah dirinya sendiri agar dia benar-benar nggak termasuk yang kehilangan kriteria yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab tadi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terdapat 4 kelas, yaitu Basic Hardware Android, kelas Software Android eMMC dan UFS, kelas Private iPhone dan Laptop. Mari sukses bersama Borneo.